Halo rekan-rekan semua, kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat lingkaran dan elips dengan perspektif dua titik hilang. Tentunya dengan cara yang benar. Dari tutorial menggambar elips ini dilanjutkan dengan menggambar tabung. Tentunya dari elips yang sudah kita gambar ini. Menggambar elips dilanjutkan dengan menggambar tabung beserta teknik mengasir bayangan dan naungan ini merupakan satu kesatuan yang akan saya buat jadi beberapa sesi. Sesi pertama, penjelasan tutorial cara menggambar lingkaran dan elips dilanjutkan dengan cara menggambar elips menggunakan perspektif dua titik hilang. Sesi kedua, melanjutkan gambar elips yang sudah digambar pakai perspektif dua titik hilang tadi menjadi sebuah tabung lengkap dengan cara mengasir bayangan dan naungannya sampai selesai. Video kali ini sesi yang kedua. Tutorial cara menggambar tabung dengan perspektif dua titik hilang beserta cara mengasir naungan dan bayangan tabung. Penasaran dengan videonya? Jangan lupa subscribe dulu dong dan klik tombol loncengnya. Terima kasih. Gambar elips dengan perspektif dua titik hilang pada video sebelumnya adalah seperti ini, dan gambar elips ini rencananya akan saya lanjutkan untuk menciptakan gambar tabung. Langkah selanjutnya adalah sebagai berikut. Kita bikin garis-garis vertikal pada keempat sudut bidang bujur sangkar yang tadi digunakan sebagai garis bantu dalam proses penciptaan gambar elips ini. Nah, seperti ini. Berikutnya coba kita tentukan tinggi tabung yang akan kita buat ini. Nah, di sini. Pada titik tinggi ini kita tarik garis ke titik hilang kiri dan ke titik hilang kanan, masing-masing berpotongan dengan garis vertikal yang ada di belakangnya. Pada titik perpotongan dengan garis vertikalnya, kita buat lagi garis ke titik hilang kiri dan ke titik hilang kanan. Masing-masing garis tadi saling berpotongan dan perpotongannya kita beri tanda di titik ini. Kita pastikan lagi garis vertikal bagian belakangnya seperti ini. Sebuah bentuk balok dengan alas bujur sangkar sudah tercipta seperti ini. Karena rencananya akan membuat tabung, maka pada balok ini kita perlu mencari titik tengahnya. Titik tengahnya didapat dengan membuat perpotongan dua garis diagonal seperti ini. Di titik ini sama dengan proses-proses pembuatan elips sebelumnya. Pada titik tengah diagonal ini kita tarik garis ke titik hilang sebelah kiri dan kanan. Garis tadi berpotongan tepat pada tengah rusuk-rusuk seperti ini. Berikutnya kita bikin garis bantu vertikal-vertikal tepat pada sisi luar elips yang ada di bawahnya seperti ini. Kita beri tanda pada bidang atasnya seperti ini. Dari garis bantu bujur sangkar alas bawah dan alas atasnya kita coba buat bentuk elips berdasarkan referensi elips yang ada di bawahnya seperti ini. Kita ikuti pelan-pelan elips yang ada di bawahnya, kita coba transformasikan ke elips atasnya berdasarkan referensi bujur sangkar alas atasnya. Cara membuat elips bagian atas ini tentunya tidak beda jauh dengan cara membuat elips pada bagian alas bawahnya. Lebih sederhana namun butuh penyesuaian dari gambar elips bawahnya. Lanjut dengan membuat garis vertikal yang menghubungkan dua elips ini. Nah, gambar struktur elipsnya sudah jadi. Di sini dapat kita analisa bahwa elips bagian bawah nampak lebih lebar, sedangkan elips bagian atas nampak lebih sempit. Hal ini disebabkan pada gambar perspektif, perbedaan tinggi sudut pandang mempengaruhi lebar atau sempitnya sebuah alas pada sebuah benda. Pada gambar ini sedikit saya kasih penjelasan untuk lebih memperjelasnya. Berikutnya kita masuk proses membuat tabung pada elips yang ada di belakangnya. Prosesnya sama dengan proses membuat tabung sebelumnya. Kita buat garis-garis vertikal. Di sini saya coba reka lagi bentuk bujur sangkar yang sempat terhapus. Nah, seperti ini. Pada titik paling depan bujur sangkar ini saya buat garis tegak lurus vertikal seperti ini. Saya perkirakan tinggi tabungnya nanti setinggi ini. Pada titik tinggi ini saya tarik garis ke titik hilang kiri dan ke titik hilang kanan seperti ini. Pada titik sudut sebelah kiri saya buat garis vertikal juga seperti ini. Pada titik sebelah kanan juga sama, saya buat garis vertikal seperti ini. Pada titik perpotongan garis yang kiri maupun garis yang kanan, saya buat garis ke titik hilang kiri dan garis ke titik hilang kanan seperti ini. Berikutnya saya buat garis tegak lurus vertikal pada bagian belakangnya seperti ini. Akhirnya bentuk baloknya sudah jadi seperti ini. Sekarang mentransformasikan elips bawah ini ke atas. Bidang bujur sangkar yang bagian atasnya ini juga sama, kita harus cari titik tengahnya dengan cara membuat perpotongan garis diagonal.
Pada titik perpotongan diagonal ini kita tarik garis ke titik hilang kiri dan juga ke titik hilang kanan untuk mencari titik tengah rusuk-rusuknya bujur sangkar yang atas ini. Titik tengah rusuk bujur sangkar yang atas kita sesuaikan dengan titik tengah rusuk bujur sangkar yang bawah seperti ini. Kemudian pada titik tengah tadi kita tandai seperti ini untuk proses pembuatan elipsnya. Proses pembuatan elips bagian atas ini harus menyesuaikan keberadaan elips bagian bawahnya. Kita sesuaikan lengkungan-lengkungannya pada garis bantu bujur sangkar yang ada di sekitarnya. Hasil gambar tabung yang ada di sebelah belakang ini jadinya seperti ini. Kita pertegas lagi garis-garis vertikalnya. Nah, struktur gambar kedua tabung ini sudah jadi seperti ini dengan perspektif dua titik hilang, jadinya seperti ini. Sebelum kita masuk ke proses pengasiran untuk membuat bayangan dan naungan, kita harus hapus dulu, kita bersihkan semua garis bantu yang tadi kita gunakan saat proses pembuatan kedua tabung ini. Semua garis bantu baik itu sisi dalam tabung maupun sisi luar tabung semua kita bersihkan ya. Berikutnya kita rapikan lagi, kita pertegas lagi beberapa garis-garis yang tadi sempat sedikit terhapus saat membersihkan berbagai garis bantu yang tadi kita lakukan. Hasil gambar kedua tabungnya setelah dibersihkan seperti ini. Berikutnya kita masuk ke proses penciptaan garis bantu untuk bikin bayangan tabung. Kita cari dulu garis tengahnya atau poros tengah dari tabung ini seperti ini. Poros tengah ini tinggal melacak lagi garis bantu bentuk balok yang tadi kita gunakan untuk membuat elips tadi. Pada titik bagian atas dari poros tadi kita buat garis kemiringan cahaya seperti ini. Kemudian bikin garis kemiringan cahaya yang sama untuk tabung yang ada di belakangnya seperti ini. Tanda panah ini untuk menunjukkan jatuhnya cahaya atau sinar dengan kemiringan seperti ini. Berikutnya saya bikin arah kemiringan cahaya pada tanah seperti ini. Saya bikin dulu garis horizontal sebagai pembanding. Nah, ini garis kemiringan cahayanya pada tanah. Tanda panah ini untuk menunjukkan bahwa sinar atau cahaya berasal dari arah depan sebelah kanan. Garis kemiringan cahaya pada tanah yang sama kita juga terapkan pada tabung yang ada di belakangnya seperti ini. Perpotongan dua garis tadi kita tandai dengan titik di sini. Berikutnya kita bikin garis kemiringan cahaya pada tanah, tapi kita terapkan pada sisi luar untuk elips yang depan ini. Nah, di sini. Di sini juga kita bikin garis kemiringan cahaya pada tanah. Nah, di sini. Kemudian kita geser elips alas tabung ini dengan titik ini sebagai pusat porosnya. Intinya kita menggeser elips yang menjadi alas tabung tadi ke sebelah kiri dengan poros titik porosnya yang tadi sudah kita tandai tadi. Nah, seperti ini kita geser elipsnya ke sebelah kiri. Kurang lebih hasil bayangan tabung ini pada tanah seperti ini. Untuk tabung yang ada di belakangnya juga sama. Kita coba geser elips alas dari tabung tersebut, kita geser ke arah kiri dengan titik poros elipsnya di sini. Langsung saja kita menggeser elipsnya ke sebelah kiri seperti ini. Kita geser dengan poros yang sudah kita tentukan tadi. Nah, seperti ini. Berikutnya kita coba bikin bayangan elips yang ada di depannya ini yang nimpa pada badan dari tabung yang ada di belakangnya. Keberadaan tabung belakang ditunjukkan dengan keberadaan elips bawahnya seperti ini, dan elips di bawahnya berpotongan dengan bayangan tabung yang ada di depannya. Jatuhnya bayangan tabung yang ada di depannya pada badan tabung yang ada di belakangnya akan kita tunjukkan seperti ini. Keberadaan garis kemiringan cahaya pada tanah di sini keberadaannya cukup penting. Keberadaan garis vertikal yang menyatakan dinding tabung depannya juga harus kita pertimbangkan. Kemudian garis kemiringan cahaya itu juga menjadi pertimbangan untuk mencari perpotongannya dengan garis kemiringan cahaya pada tanah. Coba perhatikan perpotongan garis kemiringan cahaya pada tanah dengan garis kemiringan cahaya itu sendiri, dan juga garis tegak lurus yang merupakan dinding vertikal tabung yang ada di depannya ini. Nah, yang ini.
Perhatikan juga perpotongan antara garis kemiringan cahaya pada tanah dengan elips tabung yang ada di belakangnya di titik ini. Pada titik ini dibuat garis tegak lurus vertikal sesuai dengan dinding tabung yang ada di belakangnya dan berpotongan di titik ini. Pada titik ini juga kita bikin garis kemiringan cahaya pada tanah. Kemudian bikin garis vertikalnya di titik ini dan juga garis kemiringan cahaya di titik ini, seperti ini. Berpotongan dengan alas elips di titik ini dan pada titik ini bikin garis tegak lurus vertikalnya dan berpotongan di titik ini. Kemudian kita bikin garis lengkungnya dari titik ini. Garis lengkung ini merupakan bayangan elips yang ada di depannya. Hasil perkiraan bayangan untuk dua tabung ini seperti ini. Kalau perkiraan bayangan untuk dua tabung ini sudah jadi seperti ini, sekarang kita masuk ke proses penghapusan. Menghapus semua garis bantu yang tadi kita gunakan dalam proses memperkirakan pembuatan bayangan untuk dua tabung ini. Berikutnya kita rapikan atau kita pertegas lagi garis-garis yang tadi sempat sedikit terhapus akibat proses dari pembuatan bayangan. Untuk garis struktur tabung bagian dalam juga boleh kita hapus ya, seperti ini. Karena kita akan masuk ke proses pengasiran. Kita pertegas lagi dan kita rapikan lagi garis-garisnya seperti ini. Bayangan tabung depan yang menimpa badan dari tabung yang ada di belakangnya juga kita rapikan. Berikutnya kita masuk ke proses pengasiran bayangan. Kita menggunakan pensil 4B ini. Kita arsir dulu bayangan tabung yang dekat dengan objek tabungnya seperti ini. Kita arsir dulu yang rapi namun agak pekat ya. Karena agak pekat kita gunakan pensil 4B. Semakin menjauhi objek tabung, arsirannya semakin tipis ya, atau semakin terang. Arsiran yang belang kita rata-ratakan seperti ini ya. Batas dengan garis bayangan yang terluar itu ya, itu harus kita rapikan juga ya. Berikutnya kita mulai mengasir badan tabung itu sendiri. Nah, seperti ini. Awalnya boleh kita beri lapisan dasar seperti ini. Nampak jelas di sini sekat-sekat dari beda arsiran tebal tipisnya, nampak jelas. Nah, seperti ini. Kemudian mulai sedikit demi sedikit kita haluskan agar perbedaan gelap terangnya mulai samar. Kita beri arsiran di sini yang sifatnya menyamarkan belang-belang tebal tipisnya tadi. Sampai batas bayangan ini arsirannya mulai tipis. Karena arsiran harus tipis, teknik memegang pensilnya juga saya mundurkan seperti ini. Dengan seperti ini, teknik mengarsir tipisnya serasa lebih mudah. Untuk membuat gradasi arsiran yang lebih halus, di sini arah arsirannya boleh saya ganti seperti ini. Saya ganti arah arsirannya menjadi vertikal seperti ini. Berikutnya masuk proses membuat arsiran bayangan untuk tabung yang ada di depannya. Saya di sini menggunakan pensil 4B. Karena arsiran bayangan pada tabung ini saya membutuhkan arsiran yang agak gelap. Saya mengasir pada bayangan yang berada dekat dengan objek dulu. Nah, seperti ini. Arsiran bayangan dekat pada objek ini saya bikin agak gelap. Semakin keluar, semakin menjauh dari objek, mendekati batas bayangan, arsirannya semakin terang. Nah, di sini nampak arsiran bayangannya saya bikin gradasi dari gelap ke terang, dari gelap dekat objeknya, terang menjauhi objeknya atau dekat dengan perbatasan bayangannya. Arah arsirannya seperti yang nampak pada video ini. Arsiran pada bagian yang dekat-dekat benda seperti ini
Ini saya pekatkan lagi arsirannya dan saya rapikan batasnya dengan objek bendanya. Berikutnya saya menggunakan pensil 2B seperti ini untuk mengasir objek tabungnya. Saya menggunakan pensil 2B ini karena arsiran pada tabung ini tidak perlu sepekat pada arsiran bayangan. Saya buat dulu arsiran dasarnya seperti ini. Ditarik arsirannya dari bawah ke atas seperti ini, lurus dengan karakter vertikal dari tabungnya. Seperti ini, lurus dengan karakter vertikal dari tabungnya. Setelah arsiran dasar tadi, ini saya buat arsiran yang sifatnya menghaluskan. Tarikan garis arsirnya pun berbeda. Ini tarikannya agak vertikal ya. Dengan mencampur arah arsiran yang berbeda seperti ini, maka arsirannya bisa tercipta gradasi yang halus. Sampai sini saya rubah sedikit cara memegang pensilnya, saya geser mundur sedikit ke belakang. Karena dari sini arsirannya mulai tipis, dengan memegang pensil seperti ini, cara mengasir tipisnya akan lebih mudah. Nah, seperti ini. Di sini arah arsirannya juga saya rubah sama dengan yang tadi agar gradasi arsirannya bisa menjadi lebih halus dengan cara seperti ini. Berikutnya saya mengasir bayangan tabung yang ada di depan ini yang menimpa tabung yang ada di belakangnya. Nah, yang ini. Tipe arsiran bayangan yang seperti ini biasanya memang saya tempatkan di akhir-akhir pengerjaan arsiran bayangan. Arsirannya tinggal menimpa sedikit demi sedikit arsiran yang sudah ada di bawahnya. Nah, seperti ini ditimpa sedikit demi sedikit ya. Nah, yang ini arsirannya bersifat evaluasi untuk mengecek apakah arsiran yang sudah kita buat itu sudah cukup gelap atau belum. Di sini saya merasa masih kurang gelap. Berikutnya saya arsir bagian atas dari kedua tabung ini. Arsiran ini cukup tipis-tipis saja ya. Beberapa gambar outline tabungnya boleh kita tipiskan lagi ya. Nah, seperti ini kita tipiskan lagi agar yang menonjol adalah arsiran bidang tabungnya, bukan arsiran outline dari tabung itu sendiri. Kita hapus beberapa garis bantu yang sudah tidak terpakai seperti ini. Nah, kalau ini saya lakukan lagi arsiran yang sifatnya evaluasi. Saya merasa kurang gelap, di sini saya tambah lagi unsur gelap dari arsirannya agar nampak lebih 3 dimensi. Di sini arsirannya saya tambah lagi kegelapannya agar bentuk tabungnya secara keseluruhan lebih menarik lagi. Perbedaan antara bagian yang terang dengan yang gelap nampak lebih kontras lagi sehingga gambarnya nanti tidak seperti gambar yang masih datar ya. Bahkan kesan meruangnya itu lebih terasa. Hasil gambar kedua tabungnya seperti ini. Cara menggambar lingkaran, elip, dan juga tabung dengan perspektif 2 titik hilang ini harus sering kita latih agar hasilnya bisa baik dan sempurna. Jika kalian suka dengan konten video ini, silakan klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Terima kasih. Salam kreativitas dan hobi.